Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Abipta Devantari. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hilda. Hai, perkenalkan, nama saya Octaviani Istiqomala Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Noviana. Perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti. Perkenalkan, nama saya Maya Septiani. Halo, saya Dia Ulhak. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Perkenalkan, nama saya Fadil Muslimin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa ideologi yang ada di dunia. Teman-teman tahu nggak ideologi itu apa? Nah, perlu kita ketahui, ideologi adalah suatu kumpulan gagasan ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita suatu negara atau bangsa. Nah, itu dia tadi pengertian ideologi, teman-teman. Sekarang ada berapa sih ideologi di dunia? Teman-teman, ideologi di dunia itu ada 4. Yang pertama, liberalisme, komunisme, fasisme, sosialisme. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hilda. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ideologi liberalisme. Liberalisme itu apa sih? Liberalis berasal dari bahasa Latin yang artinya bebas, merdeka, serta tidak tergantung atau terikat terhadap apapun. Secara garis besar, liberalis diartikan sebagai kebebasan. Dan ideologi ini juga sangat mencita-citakan masyarakat yang bebas. Bebas dalam artian apa sih? Bebas berpikir, bebas berkreativitas, dan bebas berinovasi. Ideologi ini juga sangat menguntungkan jika diterapkan dengan benar dalam suatu negara. Kenapa? Karena masyarakat yang bebas mandiri serta berkreativitas itu dapat berpikir secara kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar sehingga mereka dapat bersaing secara sehat dalam perekonomian untuk memajukan bangsa ini. Dan ideologi ini juga sangat baik diterapkan dalam politik karena masyarakat dapat memilih secara bebas, contohnya partai politik yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan atau gangguan dari siapapun. Karena ideologi ini, kembali lagi, sangat menjunjung tinggi kebebasan dan hak setiap individu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Dia Ulhak. Nah guys, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang kekurangan dari ideologi ini. Yang pertama, sulitnya untuk mendapatkan pendapatan yang sama rata. Salah satu faktornya karena persaingan yang sangat bebas dan sangat-sangat luas. Nah, yang kedua, kita kan sudah tahu bahwa arti dari liberal ini tidak lain adalah tidak terikat dan sangat bebas. Jadi sebenarnya ideologi ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena apa? Karena mereka bebas untuk mengeksploitasi para pekerja. Nah, yang ketiga adalah sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Kalau kita lihat dari sisi masyarakat, pasti ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi menurut masyarakat sebagiannya yang sangat-sangat membutuhkan pekerjaan ini dan menggantungkan kebutuhan hidupnya pada pekerjaan ini, pasti mereka rela-rela saja dalam pemonopolian seperti ini, apalagi untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, teman-teman, yang keempat, kekurangan dari ideologi ini adalah sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Nah, yang paling terakhir nih, teman-teman, kekurangan dari ideologi liberal adalah kegiatan pers itu dilakukan oleh swasta. Jadi pemerintah sama sekali tidak bisa memberikan kontrol terhadap kegiatan pers yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Maya Septiani. Saya akan menjelaskan tentang ideologi komunisme. Komunisme adalah sebuah ideologi dunia yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme. Komunisme adalah paham yang mengedepankan individu pemilik dan mengesampingkan kaum buruh. Paham komunis juga menyatakan bahwa semua hal atau sesuatu yang ada di negara tersebut menjadi hak mutlak dari negara tersebut. Berikut kelebihan ideologi komunisme. Yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya dipegang oleh pemerintah,
maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan, sehingga pasar dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi telah direncanakan oleh pemerintah. Nah, berikut beberapa kekurangan ideologi komunisme. Yang pertama, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Yang kedua, matematika individu inisiatif maju karena semua hal diatur oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Beberapa negara yang menggunakan paham komunis, misalnya Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Kuba, dan Laos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Noviana akan menjelaskan mengenai ideologi fasisme. Fasisme adalah suatu paham pemerintahan yang berdasarkan prinsip otoriter yang mutlak, di mana perintah dari pemimpin dan juga ketentuannya berlaku secara mutlak tanpa terkecuali. Menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena di ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh sehingga militer harus terjaga sangat kuat untuk melindungi negara ini. Di dalam ideologi ini, massa tidak boleh memiliki identitas yang beragam, sehingga semuanya harus sama dan juga seragam. Fasisme adalah sistem pemerintahan nasionalis otoriter, di mana pemerintahan ini berakar pada prinsip-prinsip sentral yang sama, yaitu satu, anti-komunisme, kedua, anti-liberalisme, dan juga ketiga, anti-konservatisme. Pemimpin pemerintahan dan juga para pendukungnya mendesak adanya aturan satu partai. Kenapa? Dengan alasan agar terjadinya efektivitas dan efisiensi jika adanya ancaman dari luar ataupun masalah ekonomi agar bisa terselesaikan dengan cepat. Tapi tentu saja dari semua itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari ideologi ini adalah satu, memiliki rasa kesatuan nasional. Dua, memiliki tingkat pengawasan kedisiplinan yang tinggi. Tiga, dapat mengambil keputusan pemerintahan secara tepat dan cepat. Keempat, pemerintah dipegang oleh orang-orang yang ahli. Namun di samping itu, tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan dari ideologi ini yaitu rakyat berhadapan dengan tekanan dan kekerasan. Kedua, rakyat diperintah dengan cara yang membuat mereka takut sehingga mereka secara tidak langsung akan patuh. Ketiga, kekuasaan hanya akan dipegang oleh partai yang berkuasa. Itulah mengapa mereka hanya ingin mengambil satu aturan partai. Keempat, sistem dari pemerintahan ini adalah otoriter sehingga sangat merugikan bagi rakyatnya. Namun di samping itu, tentu saja ada negara yang menganut ideologi ini. Yang satu yaitu Italia pada tahun 1922. Kemudian disusul oleh Jerman pada tahun 1933, lalu Spanyol pada tahun 1936. Itulah sedikit penjelasan mengenai ideologi fasisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Febrianti. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisme. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri prakerja, serta teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Terus yang dimaksud dengan kepemilikan itu kayak berupa kepemilikan negara, kolektif, terus juga kooperasi, serta sosial di atas ekuitas. Nah, yang lebih jelasnya lagi, sosialisme itu kayak yang meyakini bahwa pemerintah yang berhak mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Dan seringkali sosialisme ini
mengkritik tentang kapitalisme. Contoh salah satu kritikannya yaitu berupa kayak yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi apa sih yang dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila, di mana ideologi tersebut diambil dari Pancasila yang mengandung 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Di mana nilai-nilai tersebut nanti akan dijadikan pedoman atau suatu keyakinan kehidupan suatu bangsa. Diharapkan dengan adanya pedoman tersebut, warga Indonesia maupun pemerintah dapat menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan menjunjung tinggi jati diri sebuah bangsa. Hai, perkenalkan, nama saya Octaviani Istiqomala Dewi dari kelas M20C09. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibahas oleh saudari Sarah mengenai apa itu ideologi Pancasila. Saya akan sedikit menambahkan mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki ideologi Pancasila. Kelebihan dari ideologi Pancasila ada 4 hal. Yang pertama, mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi. Yang kedua, menutup kekurangan atau kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Ketiga, ekonomi yang mencakup hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Dan yang terakhir, ideologi Pancasila bersifat fleksibel atau dapat mengikuti perkembangan zaman. Selain kelebihan, ideologi Pancasila juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menimbulkan berbagai tafsir dari setiap pandangan seseorang. Untuk bangsa Indonesia sebenarnya sudah tepat memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hanya saja dalam pengamalan bangsa kita saat ini terhadap Pancasila sudah salah kaprah. Segala sesuatu mengenai nilai atau aspek Pancasila seakan-akan sudah tidak ada lagi. Dalam proses mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya pun lama-kelamaan mulai memudar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.